Baik. Ya, terima kasih untuk doanya. Sebelumnya, tadi malam saya sudah mengantar istri dan pagi tadi jam 5:30 sudah sampai di Hong Kong dengan selamat dan pagi ini berkhotbah. Istri saya diminta berkhotbah kepada para perempuan juga. Jadi saya bilang, ya nggak apa-apa, khotbah saja untuk para perempuan migran kita gitu ya, yang dilayani Mbak Ena di Hong Kong. Dan tadi sore gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara mungkin khawatir, wah anak-anak gimana? Tenang saja anak-anak, puji Tuhan. Makanya anak-anak pendeta kasih karunia begitu gitu ya. Jadi teman-teman yang perempuan, carilah suami pendeta. Minimal begitu ya. Jadi kemarin jam 4 sore saya chat pengurus di PKMB, minta maaf ya saya izin langsung pulang. Bukan untuk nganter, tapi saya alasannya adalah mual dan pusing gitu ya. Jadi anak-anak nggak rewel, cuman kayaknya saya harus mendapat pijitan istri saya dulu, jadi saya pulang. Saya bilang, aduh saya mual, saya pusing gitu ya. Padahal setelah itu ya nggak apa-apa gitu ya, mungkin karena agak takut ditinggalkan gitu. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, saya menyambut ada 4 orang yang baru pertama kali hadir. Ini pendeta di tempat saya dulu tumbuh dan besar, ya Pak Pendeta Wahyu Ige Dewastra bersama dengan istri, ada Mika anaknya, dan juga saudari Cindy. Boleh sebentar berdiri Bapak Ibu? Ya, terima kasih untuk hadirannya. Ya, terima kasih sudah menyambut juga Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Gede dan keluarga yang sudah berkenan hadir dalam ibadah pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat Pendeta Morris sampaikan tentang kepercayaan membangkitkan semangat mengabdi atau semangat mengelayani. Makanya kita sudah bahas tentang kenapa sih nggak pakai kata melayani tapi pakai kata mengabdi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Kenapa? Karena ini makanya saya gedekan ya, dibesarkan maksudnya kepercayaan dan mengabdinya. Kepercayaan itu korelasinya dengan mengabdi. Kenapa sih begitu ya? Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, boleh next slide. Ini ada berita mengejutkan, bukan mengejutkan ya. Tetapi ini laporan dari indeks Global Fraud Index di 2025 dari 112 negara, Indonesia ada di posisi 111 dari 112. Jadi nomor 2 urutan terbawah negara yang sangat rentan terhadap kasus penipuan. Wah, menarik ya Bapak Ibu Saudara. Peringkatnya pasti kok di situ terus begitu ya kalau saya tunjukin data gitu ya. Tapi memang saya orangnya negatif, beda sama Pak Murid begitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara ini menarik? Coba next. Ya, ini ketuanya. Ketuanya tuh bilang Bapak Ibu Saudara karena apa? Dia bilang bicara tentang paradok digitalisasi. Paradok digitalisasi itu digitalnya semakin meningkat, tapi ternyata kasus penipuannya semakin juga meningkat. Orang melek digitalnya meningkat, tapi ternyata rentan terhadap penipuan. Paling gampang Bapak Ibu Saudara, ini dia bilang begitu ya, pertumbuhan layanan digital di Indonesia melesat cepat, tetapi perlindungan sistem dan kesadaran keamanan masih tertinggal. Jadi ada 2 faktor. Faktor yang pertama adalah pasti pemerintah, pasti Bapak Ibu Saudara, tapi faktor kedua adalah biasanya adalah kelalaian daripada pengguna, misalnya asal klik, angkat telepon, dan sebagainya. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi paradoks digitalisasi. Orang bisa beli barang elektronik yang sangat canggih dan mahal, tapi penggunaannya masih sangat rentan terhadap penipuan. Tapi tenang Bapak Ibu Saudara, ini boleh next. Ya. Nah ini ya, penggunanya meningkat Bapak Ibu Saudara. 80% sekian pengguna internet di Indonesia. Jadi luar biasa bertumbuh ya, sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa lihat data ini. Boleh next? Pemerintah bagaimana? Puji Tuhan, tenang saja Bapak Ibu Saudara ya. Mensesnek itu bilang kalau waktu perjanjian dengan Amerika Serikat, data pribadi kita tidak ditukar dengan Amerika ya. Yang ditukar itu apa? Ya bukan ditukar atau diserahkan. Yang ditukar adalah ya, data apa namanya? Data ekonomi ya. Data bagaimana Bapak Ibu Saudara misalnya jual beli online gitu ya. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sudah klarifikasi ya. Jadi data komersil maksudnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara beli di sosial media atau di marketplace itu nggak ada pengaruhnya. Hanya mereka akan tahu, Amerika akan tahu, negara lain akan tahu pola perilaku
peredaran uang kita, bagaimana perilaku pasar kita, bagaimana kebiasaan konsumsi kita, bagaimana peta data digital kita, yang itu katanya jelas-jelas tidak ada hubungan dengan pribadi kita. Padahal jelas-jelas sangat ada begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu tayangan. Nah, pernah lihat ini orang ini? Ya, boleh ada semua. Guru kami yang bayangkan Indonesia, berapa banyak orang yang percaya dan jiwa beragama maka dengan harus hati-hati sekali. Dan mereka yang berpercaya dan percaya bahwa itu pasti bahwa dan apa. Makanya dalam Yesus Kristus segera transfer kalau yang tidak transfer maka kalian tidak akan diselamatkan. Tidak masuk. Baik, dengan selanjutnya oleh Tuhan. Dan buat semua lagi boleh berbeda pilih Allah. Yang kalian di Surabaya, ayo segera transfer kalau tidak kalian itu masuklah. Itu adalah itu terbaik dan itu sudah banyak yang kenal dan mereka itu bisa transfer dengan bantuan teknologi Surabaya seperti ini. Jadi ini bisa dilakukan real time. Maka segera diproses akan seluruh proses ini. Oke, sudah. Baik, terima kasih teman-teman di MM. Ya, Bapak Ibu Saudara lihat ya, bagaimana orang bisa menyerahkan segala sesuatu, dalam konteks ini adalah uang, karena dia percaya. Pada waktu dia menyerahkan yang dalam tanda kutip asal-usulnya nggak jelas dan sebagainya, tapi karena kepercayaan besar, janji manis misalnya, bahkan misalnya ada beberapa tahun lalu begitu ya, bicara tentang bagaimana investasi yang menguntungkan misalnya 30% dan sebagainya, padahal Bapak Ibu Saudara tahu itu tidak dijamin oleh LPS. Tapi karena tergiur sehingga orang percaya dan ingin menyerahkan segala sesuatunya supaya dapat keuntungan. Orang ditakut-takutin supaya menyerahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya kepercayaan kita itu selalu melahirkan sebuah tindakan. Kepercayaan saya kepada sesuatu, kepada Tuhan atau kepada sesuatu pasti melahirkan sebuah tindakan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa bangku yang Bapak Ibu Saudara duduki kuat, sehingga Bapak Ibu Saudara duduki. Ya. Tapi kalau kita lihat kembali kepada 2000 tahun yang lalu, di sebuah kota yang bernama Yeriko, ada seorang perempuan yang juga menaruh kepercayaan, yang melahirkan sebuah tindakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tapi luar biasanya, namanya siapa? Rahab. Rahab bukan menyerahkan karena percaya kepada investasi, kepada pasar, kepada sistem digital, tapi dia menyerahkan kepercayaan kepada Allah yang bahkan nanti kita lihat belum pernah dia lihat secara langsung. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, justru dalam konteks ini ketika banyak orang dirugikan karena salah menaruh kepercayaan, Rahab justru diselamatkan karena menaruh kepercayaan kepada pribadi yang benar. Dalam konteks ini adalah Allah Yahweh, Allah orang Israel, orang Yahudi. Sehingga dari kisah ini kita mau belajar, kepercayaan yang benar itu bukan melemahkan kita, tetapi membangkitkan sebuah semangat tindakan untuk mengabdi, melayani. Di bagian yang pertama kita lihat di ayat yang kedua dan 7, Bapak Ibu Saudara, kepercayaan itu bangkitkan semangat mengabdi karena kepercayaan yang berani mengambil sebuah risiko. Ya. Iman itu bicara tentang mengambil sebuah risiko. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-6 sampai yang ke-14 begitu ya. Tapi kalau Bapak bisa perhatikan di ayat 1 sampai 4 itu ada keterangannya, ada jalan ceritanya. Di mana ya, raja orang Yeriko itu sudah tahu. Nanti saya kasih tahu latar belakangnya sedikit. Raja orang Yeriko menyuruh bahwa ada penyusup yang masuk, cegah dan tangkap mereka. Betul ya? Lalu Bapak Ibu Saudara, bayangin, ini ada perempuan yang menyembunyikan. Kira-kira yang terjadi adalah minimal kalau ketahuan minimal akan dipenjara atau minimal, ya betul, akan dibunuh. Nanti kita lihat bukan saja dirinya tetapi keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, resikonya besar buat seorang Rahab. Tetapi Rahab memilih untuk apa? Untuk mempertaruhkan nyawanya supaya bisa menyembunyikan pengintai. Di tengah ancaman orang-orang, dalam konteks ini Raja Yeriko, tapi dia menaruh kepercayaan dan kepercayaan itu mendorong tindakan untuk berani mengambil sebuah
resiko besar. Pertanyaan klasiknya biasanya Bapak Ibu Saudara, kan dalam kisah Rahab itu yang terkenal adalah dia apa? Berbohong ya. Ya, pertanyaan klasiknya biasanya adalah kenapa Rahab berbohong? Ada satu buku sebenarnya nggak saya bawa, ada di sana. Ya, buku itu dari John MacArthur, terbitan dari Lembaga Literatur Baptis. Itu tentang 12 perempuan biasa. Salah satunya ada Rahab. Di buku itu dikasih keterangan Bapak Ibu Saudara, luar biasa, bagus sekali. Ya. Kenapa Rahab tetap di Ibrani itu disebut sebagai pahlawan iman? Di dalam Matius itu ditulis sebagai silsilah Tuhan Yesus. Dan di buku itu ditulis kenapa silsilah Tuhan Yesus tetap ada perempuan-perempuan yang katanya nggak benar tapi tetap dituliskan. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat gitu ya di buku itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan begitu. Di buku itu bilang begini, Rahab disebut sebagai pahlawan iman itu bukan karena ucapannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jangankan berbohong. Karena ingat ya, Rahab itu tinggal di kota Yeriko. Yeriko itu moralitasnya rusak, bobrok, sama seperti Sihon, Og, lalu Amori dan sebagainya, bangsa-bangsa di Kanaan, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara bicara tentang etika dan perilaku itu jauh daripada penduduk, bukan kebiasaan orang bertindak jujur. Apalagi konteks Rahab, siapa Bapak Ibu Saudara? Perempuan yang jual dirinya, tunasusila, oke? Soal bohong ini udah gampang Bapak Ibu Saudara, otomatis dalam kehidupannya. Kalau ada pelanggannya dicari istrinya, apa dia jujur? Ini bisnis rahasia ini, ya. Rahasia dan kepercayaan itu buat Rahab itu sesuatu yang bernilai. Sehingga udah biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rahab ya, dia tidak memiliki pemahaman tentang nilai Allah, tentang kejujuran dan apa yang diberikan Allah kepada umat Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, disebutkan bahwa Rahab ini produk dari budaya korup, di mana etika hampir tidak ada. Jadi memang berbohong adalah ciri masyarakatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, intinya dalam konteks ini, iman Rahab itu belum berkembang. Ya. Tapi luar biasanya, belum berkembang secara penuh, tapi membuahkan hasil tindakan. Kalau dalam Ibrani disebut, di pasal 11, dia menyambut dengan baik para pengintai-pengintai itu. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bukti iman Rahab dalam konteks ini itu bukan kebohongan yang dikatakannya, tapi bahwa fakta, kebenaran bahwa dia menyembunyikan para pengintai, orang-orang untuk disuruh di rumahnya, lalu menolong mereka untuk lolos dari pengejaran orang-orang Yeriko. Padahal, tadi pekerjaan Rahab adalah seorang orang yang minta maaf ya, jual dirinya kepada laki-laki. Nggak peduli gimana laki-lakinya, yang penting dapat uang. Apalagi kalau dapat uangnya cepat. Rahab memilih untuk mengambil risiko dirinya terancam hukuman, bahkan hukuman mati, dengan cara menyembunyikan para pengintai. Dia bisa saja Bapak Ibu Saudara, ini dapat duitnya gampang nih. Saya coba adu aja ke penjaga atau prajurit. Saya punya informasi loh. Kasih saya uang. Saya bisa menunjukkan di mana para pengintai itu ada. Gampang ya? Tapi ini yang menunjukkan iman Rahab. Rahab tidak memilih uang yang mudah. Bahasa justru Bapak Ibu Saudara, Rahab memilih menyembunyikan dengan sebuah resiko yang besar bahwa dia akan terancam mati. Sehingga ini luar biasa. Makanya Rahab tidak dipuji karena kebohongannya. Tuhan dalam Alkitab sama sekali. Alkitab berkata bahwa bohong adalah dosa, titik. Nggak ada hitam, nggak ada putih, abu-abu, nggak ada. Rahab kok kayaknya boleh. Karena konteks iman dalam konteks Rahab bukan bicara tentang perkataannya, tapi tindakannya mengambil resiko besar daripada dia mendapat uang dengan mudah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, persoalannya kenapa begitu? Kenapa dalam hatinya itu ini luar biasa, karena dalam hatinya Bapak Ibu Saudara sudah terjadi sebuah pergeseran otoritas. Nanti kita lihat sebenarnya orang-orang Yeriko ini luar biasa bicara tentang infrastruktur, dia bangun luar biasa hebat. Tapi nanti kita lihat di bagian kedua, salah satunya adalah Rahab sudah mendengar tentang bagaimana Allah Israel bertindak atas orang Amori, orang Og, dan orang-orang sekitar orang Kanaan. Rahab mengerti bahwa apa yang dilakukan, dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Raja Yeriko. Rahab lebih memilih perlindungan daripada dua pengintai yang masih, ini belum pasti, ketimbang kepada tembok Yeriko yang luar biasa keamanannya dengan super canggih.
Sehingga ini perbedaannya seperti yang tadi saya gambarkan Bapak Ibu Saudara dalam penipuan digital tadi. Orang mudah tertipu, bertindak, karena apa? Karena mungkin digerakkan oleh ketakutan. Wah, lagi market, lagi crash. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan gitu ya? Apakah tarik semuanya tunai, lalu cemplungin ke investasi yang lain? Kepercayaan dan ketakutan itu bisa melahirkan sebuah tindakan. Apapun juga, dalam konteks kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mau naruh di saham lagi, mungkin ya lagi meningkat, atau di emas, dan sebagainya. Ketakutan bisa, dalam konteks ini ya, wah marketnya lagi crash, apakah Bapak Ibu Saudara tenang? Ya udahlah, mau gimana pun, saya masih tetap punya uang misalnya gitu. Atau Bapak Ibu Saudara khawatir, dan sebagainya. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Rahab bertindak bukan karena dia takut. Rahab bertindak bukan karena dia panik, tapi Rahab bertindak karena dia punya iman. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kita hari ini, kalau bicara tentang kepercayaan yang berani mengambil resiko dalam konteks mengabdi atau melayani, apakah ada hal yang tidak menjadi resiko dalam kehidupan kita? Karena kepercayaan pasti selalu mengandung resiko. Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu berisiko nggak? Minimal apa? Memberi kesempatan kedua deh. Memberi kesempatan kedua kepada orang yang misalnya pacaran lalu selingkuh. Memberi kesempatan kedua, resiko nggak? Resikonya apa? Dilakukan lagi. Ya. Mengampuni seseorang yang menyakiti kita beresiko nggak? Beresiko. Melayani Tuhan beresiko nggak? Bisa kecil, bisa besar skalanya. Tapi tetap beresiko. Minimal Bapak Ibu Saudara tidak dihargai. Itu paling minimal. Resiko ada. Macam-macam, dikritik dan sebagainya, itu resiko. Berdiri pada waktu Bapak Ibu Saudara bekerja, saya lagi dicurhati gitu ya, minta tolong doakan dalam pekerjaan seseorang ini, apalagi Maret, ini bulan Maret. Bapak Ibu Saudara yang bekerja tahu ya, bulan Maret itu bulan rawan untuk laporan pajak tahunan gitu ya. Ya, dia lagi bergumul, ini kantor saya, bos saya nyuruhnya untuk ya sedikit-sedikit supaya angkanya agak berubah. Beresiko nggak tetap benar? Beresiko ya. Jawabannya nggak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi itu resiko yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tapi Rahab tahu, dia tahu karena imannya melahirkan sebuah tindakan meskipun itu berisiko. Sehingga Bapak Ibu Saudara, resiko itu ada baru di tengah-tengah. Iman ya, tapi imannya itu yang paling tinggi. Sehingga resikonya itu berdasarkan, nggak apa-apa deh, saya punya risiko. Tapi saya mengimani bahwa ketika saya percaya kepada Allah orang Israel, ada sesuatu yang lebih besar daripada risiko yang saya berikan. Ini pertanyaan buat tadi di sekolah Minggu Pemuda. Jadi orang Kristen tujuannya apa? Ini masih PR ya minggu depan gitu ya. Tujuannya apa jadi orang Kristen? Apakah ada risiko yang kita bisa terima menjadi orang Kristen? Banyak. Tapi apakah saya dan Bapak Ibu Saudara terus berpaling dari semua risiko itu karena ada risikonya? Dari iman kita karena ada risikonya? Saya dan Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan seperti Rahab untuk terus maju meskipun ada risiko dalam hidup kita. Itulah iman. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sekarang, dari mana keberanian yang penuh dengan risiko ini diambil atau diterima oleh Rahab? Ya, sebelum dia bertindak kan iman, tapi imannya dari mana? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, imannya dari sebuah kesaksian yang luar biasa. Di ayat yang ke-8 sampai 11, saya bacakan di ayat lewat TB yang kedua ya. Nah ini ya, Rahab berkata, kami telah mendengar. Ia berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu. Jadi dia tahu Bapak Ibu Saudara. Apakah Rahab cuma tahu sendiri? Enggak. Kepadamu, dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu, bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar, ini cuma baru dengar Bapak Ibu Saudara. Nggak lihat, mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat kami. Semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi Rahab dan orang-orang di Yeriko baru hanya mendengar tentang kisah pahlawanan orang Israel.
Bagaimana laut Tebrau terbelah? Yang menyaksikan siapa Bapak Ibu Saudara? Laut Tebrau terbelah. Orang Israel. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara bandingkan, berapa banyak orang Israel ngelihat Tuhan melakukan laut terbelah, tapi tetap bersungut-sungut? Hampir semua. Tapi Rahab baru mendengar. Perbedaannya di sini Bapak Ibu Saudara. Semua orang penduduk di Yeriko juga mendengar. Tapi persoalannya kenapa Rahel lagi? Kenapa Rahab yang percaya? Kenapa Rahab yang mengambil tindakan? Nah, dalam konteks orang-orang di masa itu Bapak Ibu Saudara, itu kan disebut Amori, orang Sihon, orang Og begitu ya. Ini gambarannya. Kenapa mereka sampai takut? Orang Amori maksudnya Kanaan itu kan besar. Nah, Amori itu sebuah kerajaan yang jadi payung semua kerajaan-kerajaan lain. Sihon dan Og ini adalah panglima perangnya. Jadi sadisnya, cepatnya, luar biasa gesitnya untuk berperang dan menumpas musuhnya adalah Sihon dan Og ahlinya. Yeriko terkenal dengan infrastrukturnya. Pertahanan dan bentengnya yang kokoh. Makanya Bapak Ibu Saudara cara mengalahkan Yeriko dengan apa? Orang Israel. Dengan nyanyi kan? Bukan dengan strategi perang. Bukan gimana cara ngancurin tembok. Pakai kekuatan. Karena tahu bahwa ini tembok yang nggak bisa dihancurkan sembarangan. Jadi memang perlu kuasa Tuhan. Tapi ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Makanya Yeriko sangat ketakutan. Kami cuma punya benteng pertahanan. Kami tidak seperti Og dan Sihon, tidak seperti orang Amori. Lalu mereka yang luar biasa kuat saja kalah, apalagi kami. Makanya mereka membuat peraturan. Penyusup-penyusup serahkan kepada kita, kita bunuh mereka. Supaya tidak terjadi kehancuran. Karena betapa takutnya mereka terhadap orang Israel. Secara khusus orang-orang bukan takut kepada orang Israel, tapi takut kepada Tuhannya orang Israel yang pimpin mereka. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Ini Rahab versus everybody begitu ya. Rahab sama Yeriko, cuman Rahab. Orang Yeriko semua juga ketakutan. Rahab sama orang Israel, saya masih pegang Rahab karena dia menang. Orang-orang yang menyaksikan saja, lihat dengan mata kepala, mereka masih ngeluh. Ini Rahab cuma mendengar. Tapi dia punya iman dan bertumbuh. Nah, persoalannya kenapa? Kenapa yang mendengar saja itu lebih menang daripada yang ngelihat langsung mukjizat Tuhan? Kenapa yang mungkin sama-sama mendengar, orang-orang Yeriko juga sama-sama mendengar, tapi kenapa Rahab yang percaya dan bertindak? Jelas ya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam konteks masa kini, jangan-jangan saya dan Bapak Ibu Saudara sama seperti Rahab, sama seperti orang Israel, sama seperti orang Yeriko, denger sih denger, tapi menghayati masuk, lalu rindu untuk memperbarui diri, mengambil tindakan iman, ini yang beda. Paling gampang Bapak Ibu Saudara, ini perdebatannya kan di mana-mana di gereja-gereja kan banyak ya, kecuali gereja baptis nggak pernah berdebat tentang perpuluhan, persembahan, nggak pernah, gitu ya. Tapi ini kan ya, sama-sama bahwa perpuluhan adalah milik Tuhan. Kita percaya sebagai orang baptis ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bukan orang baptis, berdebat nanti saja gitu ya. Tapi kita percaya bahwa persembahan, perpuluhan adalah miliknya Tuhan, titik. Tapi yang mau masukin, yang memberikan, yang tidak, sama-sama tahu nih. Itu kan bicara tentang iman. Berbuahkan sebuah tindakan. Karena tahu pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah, orang Israel ini sesuatu yang menggemparkan buat mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara ini bicara tentang respon hati kita. Ya. Rahab itu boro-boro orang yang beriman. Nah, dia aja tadi statusnya, latar belakangnya bukan punya rohani yang hebat ya, tapi dia jelas mengakui kedaulatan Allah lebih jelas daripada orang Yeriko, daripada orang Israel, bahkan dalam konteks yang paling sempit. Dari 10 pengintai yang lain. Betul ya? Kan 12 pengintai. Yang 2 yang punya iman, yang 10 kan enggak begitu ya? Wah, luar biasa Bapak Ibu dalam konteks ini. Sehingga dia tahu percaya ada jalan Tuhan, ya. Sehingga makanya kalau Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih jalan kepada Rahab di ayat yang ke-10, itu ada konfirmasi daripada Tuhan lewat kedua pengintai ini, ya. Dia hanya dengar tentang Allah, tapi lewat Israel, lewat dua pengintai ini dia diteguhkan karena apa tadi? Karena dalam konteks ini apa yang kita dengar membentuk apa yang kita percayai. Sehingga Bapak Ibu Saudara setiap minggu kita bisa mendengar firman Tuhan khotbah,
pendalaman Alkitab di sekolah minggu, bedah di Alkitab, bahkan mungkin menyaksikan karya Tuhan lewat orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah itu berhenti di pendengaran saja, apa turun ke hati dalam tindakan kita? Sehingga kepercayaan seperti Rahab ini kepercayaan yang lahir ketika firman Tuhan didengar, diresponi dengan sebuah kerendahan hati. Ini buat saya. Nggak nunjuk-nunjuk lagi, nah denger tuh Mbak Wanda, misalnya gitu ya. Retno yang bilang dalam hatinya, denger tuh Mbak Wanda. Atau ke Retno ke abangnya, denger tuh Bang firmannya gitu ya, misalnya gitu ya. Nggak lagi, tapi ini buat saya memang. Tuhan lagi bicara kepada saya, bukan kepada orang lain. Saya rindu untuk dibaharui dalam Tuhan. Jadi respon hati Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ya. Dari kepercayaan itu tumbuh ya, tapi luar biasa. Tumbuhnya bukan hanya buat pribadi. Tumbuhnya melahirkan sebuah komitmen untuk keluarganya. Di ayat 12 sampai 15, boleh next ada ayatnya. Nah, ini dia. Ini ayatnya ya. Maka sekarang bersumpahlah, ini dua itu ya. Rahab ngomong ke dua pengintai. Kiranya demi Tuhan, bayangin Bapak Ibu Saudara, orang yang suka bohong, nyuruh orang lain sumpah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kok ini kayak ini ya, nodong ya, sudah berbuat baik. Sekali lagi, Rahab ini soal bukan ini Bapak Ibu Saudara, ini bicara transaksional, memang udah jelas gitu ya. Jual diri dalam tanda kutip. Bahwa kamu telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap, ingat, bukan dirinya sendiri Bapak Saudara, tapi terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah juga kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Boleh next lagi satu ayat lagi, dua ayat. Ini responnya, ada komitmen, perjanjian. Makanya kepercayaan melahirkan komitmen. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dia yang menjaminkan nyawanya buat seorang perempuan. Tapi kedua pengintai ini seperti kacamata kita tidak lagi dilihat sebagai orang yang sangat rendah. Dua pengintai ini melihat ada sebuah perbedaan Rahab dengan orang lain. Bahwa ini adalah cara Tuhan menolong orang Israel untuk hidup di dalam kehidupan yang baru di tanah Kanaan. Memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Boleh tadi yang ada tali-talinya? Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kepercayaan itu melahirkan sebuah komitmen. Ada perjanjian di situ. Ya. Rahab menurunkan tali yang panjang. Ini tali ini Rahab tidak cari-cari, Bapak Ibu sudah sedia. Ingat tadi pekerjaan Rahab apa? Jadi soal kalau di ayat 1 sampai 4 dia sembunyikan pengintai itu di bawah jerami, di atas soto. Itu sudah biasa. Dari siapa? Dari istri-istri yang nyari suaminya kemana. Jadi soalnya menyembunyikan itu Rahab udah biasa. Termasuk tali ini sudah biasa, sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Cara kaburnya tuh lewat situ. Tapi yang luar biasa, tali yang sama, dalam tanda kutip, dua pengintai ini, izinkan nanti tali itu ditaruh di tempat yang sama, mereka turun. Dan tali itu adalah tali merah begitu ya. Yang banyak penafsir menafsirkan bahwa tali ini adalah tipologi daripada darah anak domba Yesus Kristus. Jadi maksudnya adalah ada sebuah perjanjian yang mengikat antara Rahab dengan dua pengintai ini. Tetapi lebih daripada itu, Rahab menyadari bahwa perjanjian itu dan penuh komitmen itu dijalankan. Sehingga kalau kita lihat tema kita, semangat mengabdi begitu ya, kepercayaan membangkitkan semangat mengabdi. Semangat aja sampai sini nggak cukup buat Rahab. Semangat aja buat kita dalam pelayanan nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Semangat itu penting, perlu. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara selalu kalau pelayanan semangat? Jangan-jangan pelayanan deh, mengasihi suami atau istri deh. Semangat setiap hari. Kan ada masa-masa yang mungkin sebel gitu ya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada. Tapi apakah terus berakhir? Kan tidak. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah ada perjanjian, ada komitmen. Suka dan duka saya tetap bersama. Itu namanya komitmen. Semangatnya mungkin agak kendor. Makanya Bapak Ibu dalam pelayanan juga begitu. Semangat penting, perlu. Semangat itu seperti starter mobil, tapi perlu gas yang mendorong dengan konsisten.
Jadi komitmen itu yang menjaga saya dan Bapak Ibu Saudara dalam alur perjalanan pelayanan kita, dalam konteks apapun, pelayanan di gereja, pelayanan di rumah tangga, pelayanan di masyarakat, supaya kita nggak jadi oglangan tuh, ya, jeglak, jeglek. Kenapa? Karena komitmen. Apapun saya mau pertaruhkan karena saya sudah dapat janji dari kamu. Tapi ini bukan perjanjian hanya antara dua pengintai dan Rahab. Ini perjanjian Allah dan umatnya. Ini perjanjian Allah dengan Rahab dan keluarganya. Pada waktu saya dan Bapak bisa menerima komitmen dan perjanjian daripada Allah, Allah telah mengasihi kita untuk dengan cara memberikan anak yang tunggal bagi kita. Ada sebuah perjanjian. Sehingga kita diikat menjadi anak-anaknya yang kekasih, yang hidup di dalam ketaatan. Makanya selalu Bapak Ibu Saudara kan ada ya, kalau dalam Alkitab urutan itu, kalau ada perintah pasti ada janji. Kalau ada janji Tuhan, pasti ada perintahnya. Pergilah, itu perintah. Jadikanlah semua bangsa. Janjinya apa? Aku akan menyertai kamu. Semuanya Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 1 juga begitu. Semua yang kita lakukan demi Tuhan, ada sebuah perintah. Tapi juga ada janji, mengandung janji yang luar biasa. Perjanjiannya apa sih Bapak Ibu Saudara? Yang terakhir, di ayat yang 24. Ini berkat buat mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan, ini kedua pengintai, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Karena ada perjanjian yang mengikat, dan itu dijalankan dengan sepenuh-penuhnya komitmen mereka. Mari kita renungkan kehidupan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya dan Bapak Ibu Saudara lihat kepercayaan membangkitkan, dan ini sebagai komitmen, ini sesuatu yang perlu kita lakukan bersama-sama. Sebagai penutup, ini ada komitmen. Nah, ini siapa yang anak-anak muda pasti suka nih. Ini waktu Fast on Furious ada Supra MK4. Ya, ini Toyota Supra, bukan Toyota Supra ini ya, Supra motor, tapi ini Supra mobil. Ya. Dalam konteks produksi mobil di perusahaan Toyota, Bapak Ibu Saudara, mereka menganut ini, sistemnya sistem filosofi Jepang. Ya, salah satunya adalah ada Jidoka gitu ya. Jadi otomatisasi dengan sentuhan manusia, lalu juga ada Kaizen gitu ya. Jadi nggak apa-apa, dibaharui terus Kaizen maksudnya. Tapi juga ada Andon. Andon itu adalah cahaya, lampu atau sinyal. Jadi boleh next. Nah, ini 1960-an. Mereka sudah terapkan luar biasa. Tapi sekarang sudah lebih otomatis begitu ya. Sudah dibaharui. Kalau nggak salah 2000 berapa begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memeriksa, kalau ada barang-barang, lalu ada sesuatu yang salah sedikit saja, mungkin saya membayangkan, mungkin itu catnya, mungkin itu spare part-nya, dan sebagainya, ada sinyal yang berhenti, ada andon itu lampunya nyala, tring. Tadi andon adalah sinyal atau cahaya, tring. Semuanya, supervisor akan bilang, oh ini ada sesuatu yang salah nih. Berhenti semuanya Bapak Ibu Saudara. Berhenti. Perusahaan lagi jalan, berhenti total semuanya. Supaya ngecek satu itu saja. Ya pasti rugi, target harian seringkali gagal, misalnya 10.000 hanya 9.000. Tapi itu yang menjadikan, apa Bapak Saudara? Toyota salah satu perusahaan dengan kualitas tertinggi, atau kualitas tinggi di dunia sampai hari ini. Karena tidak mau mengecewakan konsumennya, untuk hal-hal yang paling kecil dan sepele. Ini bicara tentang komitmen. Ada sesuatu yang karena percaya kualitas adalah yang terbaik, kualitas adalah yang paling nomor satu, melahirkan tindakan untuk apa? Menjaga komitmen kepada konsumen. Apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan. Pada waktu saya dan Bapak Ibu Saudara melihat dalam konteks ini, komitmen selalu terlihat dalam banyak keputusan nyata, bukan hanya bicara tentang kata-kata. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Rahab melakukan hal yang sama dalam imannya. Dia nggak cuma bilang saya percaya kepada Allah Israel. Dia bertindak. Dia menyembunyikan pengintai. Dia mempertaruhkan hidupnya. Dia turunkan dengan tali. Dia mengikat perjanjian kesetiaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang orang menyerahkan uang karena percaya kepada suara nabi palsu. Tapi Rahab menyerahkan imannya kepada pribadi yang hidup, Allah yang hidup. Kalau dalam konteks kita adalah Yesus Kristus. Jadi ini waktunya saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau ada sinyal yang andon kita, mungkin lagi kita perlu berhenti merenungkan hidup kita. Ada sesuatu yang salah nih dalam hidup saya.
Supaya apa? Karena komitmen itu perlu dibaharui. Supaya komitmen saya kepada Tuhan terus-menerus. Bahwa saya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan.